Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas data. Berikut materi yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Ada pengertian dari validitas data, pengujian validitas, pengertian reliabilitas data, serta pengujian dari reliabilitas itu sendiri. Yang pertama ada validitas data. Validitas data itu apa sih? Validitas adalah pengujian alat ukur penelitian sejauh mana keabsahannya dalam melakukan sebuah pengukuran. Jadi, secara sederhana, validitas suatu instrumen penelitian adalah seberapa jauh alat itu mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Pengertian validitas menurut para ahli. Ada 4 pengertian validitas menurut para ahli, yaitu menurut Gronlund dan Lin, menurut Ari Kunto, menurut Sukaji, dan yang terakhir menurut Azwar. Menurut Gronlund dan Lin, validitas yaitu ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran ataupun evaluasi. Menurut Ari Kunto, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Menurut Sukaji, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang terakhir, menurut Azwar, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Pengujian validitas ada 5, yaitu validitas tinggi, validitas rendah, kecermatan pengukuran, validitas faktor, dan validitas item. Program SPSS. Untuk melakukan uji validitas digunakan program SPSS. Para peneliti biasa menggunakan korelasi bivariate percent. Analisis dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Valid item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menyatakan bahwa pernyataan valid. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka pernyataan dianggap valid. Rumus korelasi produk moment. RxY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sigma XY sama dengan jumlah perkalian antara variabel X dan Y. Sigma X kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat nilai X. Sigma Y kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat nilai Y. Kurung sigma X kuadrat sama dengan jumlah nilai X kemudian dikuadratkan. Kurung sigma Y kuadrat sama dengan jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan. Reliabilitas data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. Suatu data dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Reliabilitas menurut para ahli. Pertama, ada Gronlund dan Lin pada tahun 1990, yaitu reliabilitas adalah ketetapan hasil yang diperoleh suatu pengukuran. Sugiono pada tahun 2005 dan Soeharto pada tahun 2009. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Surya Brata pada tahun 2004. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya.
Sukadji pada tahun 2000. Reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang dilakukan secara berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai Rxx mendekati angka 1. Namun, kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai Rxx sudah lebih dari 0,7. Jika alfa bernilai lebih dari 0,9, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,7 sampai 0,9, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa bernilai 0,5 sampai 0,7, maka reliabilitas bersifat moderat. Jika alfa bernilai kurang dari 0,5, maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Bagaimana cara menguji reliabilitas sebuah data? Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Berikut terlampir rumus Alpha-Cronbach. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, selebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.